Jadi kan posisinya di seperti semula lagi ya. Yeah. Jadi kepala kamar tidur di sel yang tempat si almarhum itu kan. Nah, dari pas kejadian itu tuh ini loh, si kepala kamar tuh kayak merasa nggak betah berada di sel itu, Bang. Minta tukar posisi nih. Iya. Jadi gini, dia ngomong sama gue, Kas, kalau lo mau lo tidur situ aja. Kalau lo mau lo tidur situ aja. Emang kenapa em? Jadi gue manggil kan KM nih, kepala kamar. Jadi gue manggilnya em. Emang kenapa em? Nggak tahu. Bawaannya merinding terus kalau di situ. Ada di mana gue lagi posisi tidur tuh. Jadi kan gue tidurnya adanya di atas tuh. Gue adanya di atas. Nih posisi gue lagi tidur kayak gini, baru banget melek mata, tiba-tiba wah. Serius lu, Bang? Gue diseret. Kacau. Iya. Gue diseret. Gue beneran jatuh sampai ke bawah gitu loh. Oke nih, halo Bang Lukas. Halo Bang Indra. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kegiatannya lagi apa nih Bang Lukas? Sekarang gue lagi bikin sebuah cerita dan masih berlanjut. Gue posting di Facebook dan insya Allah bakal dibikin sebuah buku, Bang. Sebuah buku? Ya. Wah, nah Bang Lukas ini adalah seorang penulis juga. Dia aktif banget tuh di Facebook, fanspage tuh Bang ya? Iya. Fanspage lu apa tuh Bang? Lukas Priyatno. Lukas Priyatno. Nah lu sering bikin cerita-cerita horor, nulis tentang kejadian-kejadian horor tuh di salah satu platform di Facebook ada tuh namanya cerita horor. Cerita horor pendaki gunung. Pendaki gunung ya, itu masih aktif tuh ya? Sampai sekarang. CHPG. Iya benar. Iya, itu gue ikutin banget dari dulu tuh. Masih aktif berarti nulis? Masih sampai sekarang dan membernya semakin banyak. Iya, gokil sih emang CHPG dan itu terkenal banget tuh untuk cerita-cerita horornya tuh. Nah, nih Bang Lukas, kali ini kan lu datang ke sini pasti mau menceritakan pengalaman horor lu nih ya. Iya. Dan ini alami ketika di tahun berapa sih Bang? Di tahun 2002. 2002. Iya. Oh 2002, bukan 2022 ya? 2002. 2002, gila udah lumayan cukup lama juga ya? Iya. Udah lama banget ya asli. Ini masih muda dong berarti Bang? Iya. Masih muda ya? Gue masih sekolah kelas 2 itu. Kelas 2? Kelas 2, kalau setingkatan SMA lah. Oh SMA, oke. Dan ini sampai pada akhirnya lu masuk ke salah satu lembaga pemasyarakatan ya Bang? Oh, ini kejadiannya sangat kelambat dah Bang ya? Banget. Dan lu kayaknya nggak menyangka bisa mengalami seperti itu juga. Iya. Tapi yang lebih nggak menyangka lagi nanti ketika lu di dalam LP ini, lu mengalami kejadian horor sangat luar biasa tuh Bang. Nah bagi teman-teman semua nih Bang ya, mungkin yang penasaran sama cerita lu kali ini, lu simak terus nih video ini sampai habis karena di situ banyak banget nanti pesan-pesannya Bang ya. Pasti. Dan lu juga lebih mengenal dari sosok Bang Lukas ini di tahun itu seperti apa. Bener. Dan ini lebih kompleks banget ceritanya lah. Jadi lu simak terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa nih ya, bagi teman-teman semua kalau kita juga ada di Spotify. Jadi buat kalian semua yang mungkin punya aplikasi Spotify, kalian bisa langsung aja dengerin podcast kita di Spotify yaitu Besok Pagi, podcast pendakian horor. Dan jangan lupa juga nih follow Instagram kita itu di besokpagi.edv karena di situ banyak banget informasi-informasi penting tentang kegiatan kita di Besok Pagi. Ada juga trip yang kita adakan dan beberapa informasi-informasi lainnya lah. Oke, Bang Lukas, mungkin kita gak usah berapa waktu lagi kali Bang ya. Oke, Bang. Dan teman-teman mungkin udah penasaran dengan ceritanya Bang Lukas nih, seperti apa dan kayak gimana. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Nah, Bang Lukas, bisa lu ceritain nggak sih dari awal nih sampai akhirnya lu berada di lembaga permasyarakatan dan lu mengalami kejadian horor yang sangat luar biasa itu, boleh lu ceritain dari awalnya sih, Bang? Oke, Bang. Akhirnya gue lulus SMP kan. Nah, kalau kawan-kawan gue ya malah memilihnya tuh yang sekolah dekat-dekat Bekasi gitu loh. Oke. Nah, gue waktu itu mikirnya gini, gue Bekasi mulu bosen lah gitu loh. Yaudah akhirnya gue cari tahu sekolah mana nih yang menurut gue, gue pengen di sekolah kayak gini nih. Kebetulan kakak gue tuh bersekolah di
ini sekolah yang gue pengen ini. Oke. Nih tapi gini nih bang, gue nggak mau nyebutin nama sekolahnya karena ya itu berhubungan dengan yang tadi karena itu. agak sensitif bang ya. Iya benar gitu. Yaudah akhirnya gue mutusin buat bersekolah di daerah Jakarta gitu. Yaudah nih. Pada mana masanya di tahun 2002 terjadi suatu konflik bang. Biasa kan kalau anak-anak sekolah tawuran, pemalakan kayak gitu-gitu loh. Nah jadi gini loh, setiap hari gue pulang sekolah nih, setiap hari gue pulang sekolah, gue selalu dipalakin bang sama orang. Dan akamsi bang? Atau? Ini akamsi. Oke. Orangnya itu aja bang. Iya. Nah di saat gue lagi ada nih, gue kasih. Di saat gue lagi ada pasti gue kasih, dia minta pasti gue kasih. Enggak, sorry, ini mbak, maksudnya pemalakannya maksa gitu? Dia maksa. Dia maksa. Pokoknya gue nggak tahu dia ada masalah sama gue atau gimana, gue juga kurang paham gitu loh. Pokoknya setiap gue balik sekolah, gue pasti dipalak. Setiap balik sekolah, gue pasti dipalak. Gue mikirnya gini, gue kan jauh. Jadi gimana caranya ya gue nyari aman aja gitu loh bang. Tapi di sini tuh posisinya gue lagi bener-bener nggak ada uang sama sekali. Jadi mentok cuman cukup buat gue ongkos doang nih bang. Buat ongkos gue naik bis gitu loh. Nah jadi posisinya gue selama sekolah di sana tuh gue memang nggak pulang. Jadi gue ngekos. Oh, wah gila, saya udah ngekos tuh bang. Iya. Karena gue bilang waktu itu sama nyokap gue gini, kalau gue sendiri bolak-balik, ya ongkos parah, gue bilangnya malah boros gitu kan dari Jakarta ke Bekasi gitu. Bener-bener. Iya parah gitu. Tapi takutnya nyokap gue, lu berani gitu loh. Sekolah lu soalnya jauh gitu. Ya nggak apa-apa, gue cowok gitu loh kan. Emang di tahun-tahun itu kan gue asli bang, gue lagi nakal-nakalnya gitu loh, remaja-remaja yang parah lah pokoknya gitu. Ya udah, tapi akhirnya diizinin sama nyokap gue ngekos tuh. Nah balik lagi ke cerita, dimana ini orangnya abang-abang ini nih malak gue lagi nih ceritanya. Malak gue lagi dan gue bilang bang nggak ada. Nah gue sampai ada pemukulan. Gila, kontak fisik tuh bang? Iya, kontak fisik sama gue. Gue masih biasa aja. Kenapa gue bilang gue masih biasa aja? Di sekolahan gue ini kayak semi militer bang. Jadi gue bilang kalau disetarakan ini adalah SMA. Tapi ini kejuruan yang gue sekolah ini, gue sekolah kejuruan gitu loh. Jadi kontak fisik itu nggak ada apa-apanya buat gue. Gitu loh. Gue nggak kebal sama sekali, gue nggak menganut ilmu hitam yang kayak gitu-gitu, gue nggak menganut sama sekali. Cuman karena memang dilatih seperti itu, gue jadi terbiasa gitu mendapat kayak gitu-gitu. Gue udah biasa banget. Nah tapi dia tuh nggak cuma melakukan itu aja. Apa tuh? Dia ngeluarin sajam bang. Sajam dikeluarin juga tuh? Dia ngeluarin sajam sampai besar segini dan mau nikam gue. Iya, jadi karena posisinya, jadi gue memang dilatih untuk refleks. Akhirnya gue refleks, gue totok ininya bang, tak jatuh. Gitu. Sajamnya jatuh nih ya? Sajamnya jatuh dan sajam itu gue ambil dan gue bagi lagi ke dia gitu loh. Lu balas tuh? Gue balas ke dia gitu. Memang sih pada saat itu gue cuma spontan aja tuh bang. Pas itu gue spontan karena gue membela diri. Seandainya pun gue nggak melakukan hal itu, mungkin itu terjadinya sama gue sendiri gitu loh. Jadi ya itu spontan aja, gue balikin ke dia. Dan gue cabut dari situ. Itu tuh udah rame tuh bang, udah rame. Jadi nggak cuman jadi kayak jadi malah ribut kayak antar sekolah gue sama warga gitu, jadi kayak jadi tawuran gitu. Tapi si korbannya ini nggak sampai yang parah sih, nggak sampai yang parah. Gue juga nggak tahu berapa kedalamannya sampai ke tubuhnya dia, gue juga nggak tahu. Gue karena tetap spontan aja gitu. Dan kondisi pada saat itu crowded parah ya? Iya parah. Pokoknya kalau gue bisa gue ceritain tuh itu yang udah benar-benar yang parah banget sih pokoknya sih. Nah dari situ akhirnya karena gue kabur bang, karena kan gue kabur. Jadi gue kabur ini gue sempet dikejar nih. Gue sempet dikejar sama kawan-kawannya, sempet dikejar. Dan akhirnya dari pihak sekolahan gue nelfon polisi. Nah nelfon pihak kepolisian dan gue
sempat kabur sih. Gue sempat kabur, tapi memang mungkin Allah ngasih takdir gue untuk menjalani itu ya. Menjalani itu. Akhirnya gue ketemu sama silopnya, Bang. Akhirnya gue ketemu sama silopnya, akhirnya gue dibawa ke polsek dan udah gue harus mempertanggungjawabkan apa yang gue perbuat gitu. Dan lu terima tuh, Bang ya? Gue terima. Jadi posisinya waktu itu karena memang pemalakan itu ada sekitar 5 orang kawan gue pas bubaran tuh. Jadi yang ketangkap itu ada 3 orang, Bang. Oke. Gue sama kawan gue nih berdua, jadi gue bertiga gitu. Nah, yaudah tuh akhirnya gue dibawa ke tempat ruangan disebutnya ruangan BAP ya, berita penangkapan acara. Itu akhirnya gue ditanya-tanya, ya gue ngomong lah kenapa gue melakukan penusukan itu karena gue membela diri, Pak, gitu, Bang. Iya. Dan gue sih agak ketolong ini sih, Bang, dari pihak sekolah gitu loh, Bang. Apa tuh, Bang? Ya jadi kan ini korbannya nggak kenapa-napa ya, karena dan juga ini murid saya nih ngebela diri gitu loh. Jadi tolong jangan maksudnya karena kan masih pelajar jangan juga. Terparah hukumannya gitu. Kayak dia minta diringankan. Iya, gitu, kayak gitu-gitu deh. Yaudah akhirnya kasus itu agak ditutup gitu, Bang. Jadi pokoknya kasus itu agak ditutup. Tapi gue tetap ngejalanin. Yaudah tuh akhirnya dari gua BAP itu sore. Nah udah tuh seingat gue udah selepas maghrib ya. Nah gue masuk nih ke sel. 3 orang ini gue masuk ke sel. Jadi selnya gimana ya bentukannya? Jadi ada kotakan luas segini nih, Bang. Iya. Pas itu di gue masih ingat di pojokan situ ada meja. Ya pas dibuka stuck. Nih napi-napi yang dulu baru diri nih, Bang. Gue lo kebayang nggak sih maksudnya gua datang pakai celana pendek doang, nggak pakai baju, udah gitu gue kecil gitu. Sekarang gue juga masih kecil kan, tapi ini gue lebih kecil lagi gitu, gue masuk, udah tuh. Nah nggak taunya ada pintu teralis lagi di dalamnya, dibuka lagi nih sama petugas dan gue masuk, udah gue dianterin sampai di sel teralis kedua. Ini polisi keluar lagi nih. Keluar lagi. Habis polisi itu keluar lagi, nih napi-napi pada bangun. Orang apa lu? Gue bilang gue sih nggak tahu ya, gue nyebutnya gue orang Jawa. Gue bilang gitu, gue orang Jawa. Nggak, agama lo apa? Dia bilang gitu. Oh, gue Islam, Bang. Agama Islam kalau masuk ke rumah orang ngucapin apa? Balik lagi lo. Balik lagi tuh, Bang. Balik lagi. Gue pepet ke teralis, terus gue teriak sih agak-agak lantang sih, gue bilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, jadi ada lorong gitu, depannya gue tuh kamar mandi. Nah di sebelah kanan itu kamar napi, di sebelah kiri kamar napi. Jadi ada 2 kamar nih, Bang. Udah gue masuk ke lorong, gue bingung kan gue mau ngapain kan. Gue sampai nyelek-nyelek kawan gue, kita gimana nih? Kagak tahu. Yaudah, akhirnya gue dituntun sama ada 2 orang, borongnya gede-gede banget, borong rambutnya panjang. Saya dulu masuk, nemuin pala kamar. Udah nih, masuk nih gue, nemuin pala kamar. Di situ gue lihat ada 1 orang, jadi lantai kayak gini, cuman nggak ubin, Bang. Kayak peluran aja. Kayak plesteran gitu, cuman dia ada kayak ningkat gitu buat orang duduk gitu loh. Cuman agak lebar. Ngerti. Itu muat sekitaran 4-5 orang tuh. Nah, itu muat 4-5 orang. Cuman yang ada di situ cuman 1 orang itu doang. Borong gede banget. Yang pala kamar itu. Gue suruh duduk nih. Suruh duduk. Sila. Akhirnya gue sila nih, Bang. Sila, ditanya kasusnya apa. Akhirnya gue nggak ngerti gimana nih, ada orang datang lagi nih nyamperin gue. Terus dia bilang gini, lu bisa bantu apa di sini? Nah kan gue nggak ngerti ya bantu apa, maksudnya gimana ya, Bang, gue bilang gitu. Jadi di dalam itu tuh kita wajib kayak ngeluarin kayak upeti lah, Bang. Iya, ada upetinya juga. Untuk dia menjelaskan. Ini orang menjelaskan
uang itu atau upeti itu bakal kita gunain buat kita makan. Dan gue mikir lagi ya, pada saat itu gue mikir, emang di sini nggak dapat makan ya gitu loh. Ya udah akhirnya gue tanya kira-kira berapa biayanya gitu kan, kira-kira biayanya berapa. Dia bilang nominalnya sekitar taruh 500.000, gue agak lupa soalnya. Sekarang taruh 500.000. Dan itu kata dia bilang itu bisa lo cicil selama lo masih ada di sini. Gitu. Lo bisa lo cicil selama lo masih ada di sini. Pokoknya lo dibesuk sama orang tua lo dan lo nyicil itu dan store ke gue kata dia gitu. Nah, si temen gue nih, kalau gue nyimak nih omongan si orang ini, ya temen gue dilihatnya kayak orang sok-sokan gitu bang, ngocol. Akhirnya dia kebagi bogem mentah sih. 3 kali di dada, jedang jedung gitu. Nah, pada saat terjadinya kayak gitu, udah yang lain jadi kayak ikut-ikutan gitu loh bang. Jadi kayak yang gue tuh diintimidasi lah gue di situ. Kayak yang bilang lu sok jagoan banget, lu ribut-ribut bla 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 kata dia gitu. Nah, udah tuh dari situ gue disuruh makan. Habis kelar kita makan bareng-bareng, gue harus nyuci piring bekas mereka orang. Nah, di kamar mandi nih bang, gue ngerasa baru yang anjir, gue masuk penjara ya. Gue sempet nangis sih gue. Asli gue sempet nangis kok. Gue sampai kayak gini banget. Kalau gue nggak ngelakuin hal itu, gue nggak ada di tempat ini nih gue. Asli gue nangis, gue sambil nyuci piring gitu loh, gue nangis gue. Kamar mandi kecil gitu, gue bertiga-tigaan gitu, gue nyuci gitu kan. Nah, udah tuh dari situ malam kan, nih gue tidur ya kan. Bingung nih bang, tidur di mana gitu kan. Lu situ ya tuh. Jadi gue bertiga nih tidurnya dekat kamar mandi bang. Deket, pokok kelangkaan orang gitu loh, kelangkaan orang. Udah tuh, gue ngejalanin itu 1 hari gue bisa jalanin, 2 hari ada teman ngobrol gitu loh. 3 hari gue makin banyak teman ngobrol di sana. Jadi pada saat hari keempat ada kijang baru. Ya, oke. Nah, kijang baru ini sebutan napi baru napi baru masuk ke situ gitu. Nah, yang kasusnya mencengangkan sih di tahun 2002 itu. Jadi kasusnya jadi kepala kamar yang ada di kamar kecil dioper ke kamar besar. Jadi itu di kamar besar itu ada sekitaran 25 orang. Jadi tidurnya nyumpol-nyumpol deh bang. Kenapa bang di sampai segitunya? Wah, gua nggak tahu deh. Gua nggak ngerti. Apa mungkin belum waktunya dioper ke LP besar gitu. Jadi memang menumpuk di sana kan. Kalau yang normalnya itu 2 bulan di Polsek baru dioper lagi ke itu ke lembaga pemasyarakatan gitu kan. Nah, karena ini si orang ini kasusnya lumayan sangar, jadi dia diasingkan dia. Diasingkan, jadi harus ditaruhnya di kamar kecil dan selalu digembok bang. Dan selalu digembok. Gitu. Dari situ, nah pada saat ini orang masuk, ini banyak banget orang yang kayak yang ribut gitu loh. Banyak banget dari pokok yang sampai yang teriak-teriak kayak yang ada pengancaman di situ lah. Bla 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 kayak gitu. Nah, sampai di mana malam harinya gue coba ngobrol nih sama nih orang. Bang, kenapa? Gue bilang gitu, kasus lu kok bisa seberat ini kan. Dia ngejelasin kayak yang gini sih, sedih sih kalau gue pikir sih. Dan kalau memang kayaknya gue mungkin juga bakal ngelakuin hal itu gitu loh. Jadi dia tunangan bang. Dia tunangan sama cewek. Dan akhirnya dia nemuin si ceweknya ini selingkuh bang. Akhirnya pas dia nemuin nih ceweknya selingkuh, ya dan si ceweknya itu juga habis bang, digebukin juga habis sama si orang ini gitu loh. Nah, dan gue baru tahu kenapa ini orang-orang rame di depan sana. Itu adalah keluarga dari korban yang menuntut dan nggak terima. Yang gue bilang tadi di depan ada ancaman juga di situ kan. Yaudah dari situ. Nah, yang bikin parahnya ini loh. Jadi setiap hari ada aja keluarga korban yang datang. Buat?
ya cuman mau ngejat dia aja gitu loh, ngebesuk dia cuman buat kayak ngasih ancaman. Jadi ya kayak gitu-gitu, sifatnya kayak gitu-gitu semua gitu. Sampai bener yang tuh di polsek itu rame orang bang, asli rame banget itu, selama berhari-hari tuh rame banget tuh. Jadi apa ya, di setiap malam gue lihat dia cuman kayak yang bengong, apa sih disebutnya ya? Depresi, asli depresi. Soalnya nggak kayak yang gini loh bang, kalau bisa dibalikin ke guanya gitu loh. Gua aja kasus kayak gini aja nih gue stres banget gitu loh. Apalagi dia dapat tekanan kayak sama keluarga korban kayak gitu kan. Ya udah. Di hari ketiga BAP dia nih yang si orang ini di hari ketiga BAP pagi dia berangkat. Dari situ pagi dia berangkat, udah tuh gue nggak ada kabar, gue ngelakuin aktivitas seperti biasanya, jadi memang kita nggak bisa keluar di sana kan bang, jadi kegiatannya cuma kayak ngobrol-ngobrol doang gitu, sholat kayak gitu-gitu doang deh. Nah si orang ini, si kawan gue ini dibalikin ke sel itu sekitaran jam 10 sampai jam setengah 11 malam. Dari pagi nih? Dari pagi. Mungkin karena memang hari ketiga BAP itu kan gini loh bang, itu udah yang bangetnya mentok tuh, udah nggak bakal bisa diutak-utik lagi tuh apa pemberitaannya gitu loh. Mungkin karena memang mungkin apa ya, banyak tuntutan dari pihak keluarga korban, ya jadinya mungkin selama itu prosesnya. Yaudah. Akhirnya pas dia dibawa, masukin lagi ke sel, dianterin lagi ke selnya dia nih. Udah tuh, udah setengah 11 malam. Jadi kita posisinya pas dia masuk ke sel itu, kita tuh udah pada tidur bang. Gue kebangun karena dia datang dan ngelangkain posisi gue tidur gitu loh. Yaudah, akhirnya dia masuk ke sel, udah. Gue lanjut lagi tidur. Singkat cerita, azan subuh. Nah azan subuh nih, dia tuh kan ganti-gantian ke kamar mandi. Nah pada saat gue kayak ngelihat di selnya dia nih bang. Dan gue lihat di sana dia mengakhiri hidupnya bang. Dia posisinya gue lihat tuh dia udah nggak bernyawa, meskipun gue belum menyentuh itu orang, dan gue pastikan nih orang udah nggak bernyawa, karena gue nggak bisa gue jelaskan di sini dia gimana mengakhiri hidupnya ya, karena apa ya, nggak wajar, ngeri banget bang, asli. Ngeri banget. Gue nggak bisa, sorry banget, gue nggak bisa ngejabarin itu gimana. Pokoknya yang gue pasin itu ngeri banget. Oke, ini pertama kali ngelihat dia udah mengakhiri hidup dan nggak bernyawa lu? Gue pertama kali ngelihat. Karena memang selama itu orang ada di situ, gue yang selalu ngajak ngobrol dia. Dan kenapa gue bilang gue tahu dia depresi, ya karena dia yang tahu banyak bengong itu gue. Gua pokoknya kenapa gue banyak tahu tentang dia, karena posisi tidurnya guanya itu dekat kamar mandi, dan di sebelah kamar mandi itu adalah teralis dia atau kamarnya dia tidur gitu loh. Gue pertama kali ngeliat, gue sumpah gue shock banget bang. Gue shock banget karena gue baru pertama kali ngeliat orang yang ya mungkin selama ini mungkin apa ya, gue cuman lihat ada di TV doang. Tapi ini bener-bener, atau gue pernah lihat di berita, ini gue bener depan mata kepala gue sendiri, gue ngeliat orang mengakhiri hidupnya dengan ya gitu. Dari situ gue coba gedor teralis kedua dan gue teriak. Gue panggil petugas, akhirnya petugas masuk, ada sekitaran 3 orang masuk ke dalam, dan akhirnya dievakuasi, dibawa ke rumah sakit tuh. Suasana pada hari itu atau malam itu gimana Pak? Jadi pada saat kejadian yang tahu nih si kawan gue ini udah meninggal, jadi tuh kita diseket bang. Disket itu kita tuh kan biasanya kan teralis kedua boleh dibuka kan? Iya, ini nggak boleh. Ini pokoknya gue nggak boleh. Kita orang nih bener nggak boleh nggak boleh keluar dari teralis kedua, pokoknya bener diseket. Dan gue kan ada beberapa akrab sama si Pirsita di situ ya. Dan akhirnya gue dapat berita
ya bener dia udah beneran udah kagak ada. Jadi apa ya, udah bener-bener nggak ketolong lagi. Jadi memang dia bener-bener meninggal di sel situ bang. Dan pada saat evakuasi itu udah memang nggak tertolong lagi gitu. Udah. Dari situ gue nggak tahu kasusnya bagaimana lagi. Pokok pada intinya apa ya, gue tuh yang ngerasain kayak yang kok gini banget ya gitu loh. Apa nggak ada cara lain gitu loh. Maksud gue gimana sih ya gue ngejelasinnya. Karena ini loh bang, dia tuh cerita sama gue tuh, yang cerita dia yang gue mau nikah loh. Ya, ngerti. Gue bentar lagi mau nikah, kok dia setega itu loh. Dia tuh cerita setiap malam tuh sama gue kayak gitu. Kenapa dia bisa sampai ngelakuin hal sekeji itu gitu loh. Ya karena ya itu, gue kenapa ya gue apa ya, gue bilang kok emang nggak ada cara lain ya. Karena dia tuh cerita sama gue yang sampai yang nangis, sampai yang Di dalam banget berarti. Asli bang, parah sih. Kalau ya baik lagi kalau gue mungkin ada di posisi itu, mungkin gue bisa ngelakuin hal yang sama gitu loh. Asli gue bang. Udah dari situ kita tuh di dalam ya kayak yang udah ngelakuin hal yang nggak seperti biasanya sih. Jadi pada saat semenjak kejadian ini orang meninggal di dalam sel, jadi kan posisinya di seperti semula lagi ya. Jadi kepala kamar tidur di sel yang tempat si almarhum itu kan. Nah dari pas kejadian itu tuh ini loh, si kepala kamar tuh kayak nggak betah berada di sel itu bang. Untuk tukar posisi nih. Iya, jadi gini, dia ngomong sama gue, Kas, kalau lo mau lo tidur situ aja. Kalau lo mau lo tidur situ aja. Emang kenapa em? Jadi gue manggil kan KM nih, kepala kamar. Jadi gue manggilnya em. Emang kenapa em? Nggak tahu, bawaannya merinding terus kalau di situ. Yaudah, akhirnya malam kedua gue tidur nih di sel itu. Dan memang nggak ada yang mau tidur di situ bang. Semenjak kejadian itu ya? Semenjak kejadian itu nggak ada yang mau tidur di itu. Dia lebih milih tidur di kolong, kalau nggak di kamar besar yang sumpuk-sumpukan gitu. Keringet, campur keringet, ditempel-nempel ke badan gitu kan. Jadi gue pikir karena gue pada saat itu gue nggak pernah mikirin hal-hal yang mistis bang pada saat itu, seriusan. Jadi ya gue tidur aja gitu loh. Nah sampai di mana pada saat gue tidur, gue kayak ngedengar kayak suara orang nangis. Gue dengar kayak suara orang nangis. Nah tapi ini suara nangisnya ini gue tahu banget bang, gue hafal banget bang. Karena kenapa gue bilang gue hafal? Ini gue pastiin yang nangis adalah almarhum. Karena pada saat gue kayak ingetannya gini loh. Pada saat dia cerita tentang si ceweknya, dia kan posisinya dia nangis ya. Nah yang gue dengar malam itu nangisnya bener ini sih bang, sedih banget bang. Lirih banget. Dan di malam kedua itu gue cuma dengar dia nangis. Dan itu yang ngedenger ternyata bukan gue doang. Berarti yang lain-lain tuh pada denger juga Satu tuh. sel itu denger semua. Pokok semenjak kejadian itu, kita orang yang ada di sel itu tuh sering banget denger orang nangis, sama sering banget ngedenger ini loh, tembok digedor. Dok. Itu terjadinya itu selalu di jam 12 malam. Entah gini loh bang, entah nangis dulu, baru setelah itu gedoran tembok. Pertama kali gue ngedenger suara gedoran tembok itu, gue pikir kepala kamar. Jadi kebiasaannya gini loh, kalau orang masuk ke kamar mandi, ada tulisan di situ langsung siram. Jadi kan kamar mandinya kan nyotu tuh, kalau boker, kalau nggak langsung disiram kan baunya kemana-mana gitu kan. Gue pikir itu KM, deg, siram. Nah, gue mikir pada saat itu kayak gitu, nah gue coba ngecek ke kamar mandi, nggak ada siapa-siapa bang. Jadi gue cuma dengar dok. Gila. Iya, gue cek ke kamar mandi, kok gak ada siapa-siapa gitu loh. Gue cek ke kamar gede, emang posisi pada tidur semua. Udah tuh, akhirnya gue coba balik lagi ke
ke kamar yang itu ya. Nah itu di hari ketiga, pokoknya setiap hari sampai seminggu gue ngejalanin semenjak dia meninggal itu, pokoknya gangguannya tuh kayak gitu-gitu bang, kedoran, tangisan. Nah tapi ada di mana gue lagi posisi tidur tuh, jadi kan gue tidurnya adanya di atas tuh, gue adanya di atas. Nih posisi gue lagi tidur kayak gini, baru banget melek mata, tiba-tiba wah, Serius lu bang? gue diseret. Kacau. Iya, gue diseret, gue beneran jatuh sampai ke bawah gitu loh. Wah ini mah gila udah sampai kontak fisik sih ya. Iya, gue sampai yang, tapi apa ya, gue tuh pada posisinya pada situ gue nggak mikir horor, gue nggak mikir itu dilakukan oleh makhluk astral. Gue coba keluar dari sel itu, gue coba ngecek lewatin ke pintu kamar mandi, gue lewatin pintu kamar mandi, gue lewatin baru ke sel besar. Pada tidur, posisi pada tidur semua. Udah, gue bilang, gue masih mikir gini loh, ini gue pasti dikerjain, yang ngerjain gue tidur. Iya. Itu aja. Masih berpikir seperti itu ini. Iya. Dan gue nyeletuk gini, elah bercandanya nggak asik banget. Deh, gue balik lagi ke kamar, gue tidur lagi. Dan kejadian itu terjadi 2 kali. Dan gue diseret lagi. Yang tadinya gue diseret cuman jatuh dari lantai, dari tempat balkon ini ke bawah, ini gue sampai depan pintu kamar mandi. Jadi pas posisi gue jatuh, gue melek mata, gue nggak lihat siapa yang narik, pokok kaki gue udah kayak gitu. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Yaudah, akhirnya ada ada orang kamar gue bilang, ngasih ide. Jadi memang gangguannya tuh udah sampai ke kontak fisik tuh, yang terjadi memang sama gua doang nih bang. Tapi yang ngerasain kayak dengar suara orang nangis, dengar suara tembok digedor dagdug itu tuh satu sel kita tuh ngerasain semua. Dan kejadian itu memang dialami, semuanya ngalamin gitu loh. Tapi yang terjadi kontak fisik cuma sama gua doang. Dan gue juga nggak tahu itu si almarhum yang melakukan atau ada makhluk lain di sana. Gue juga nggak bisa pastiin karena memang gue nggak ngelihat siapa yang narik gue dan nggak ada wujudnya juga gitu loh. Pada saat nangis pun gue nggak lihat siapa yang nangis, tapi gue pastiin yang nangis itu adalah almarhum karena gue tahu nangisnya aja di saat dia waktu itu pas hidup dia sempat nangis sama gue. Udah akhirnya yang kawan gue nih, orang tua ini bilang punya ide, gimana kalau kita bikin selamatan aja. Yaudah akhirnya gue coba ngomong sama sipir, kita ada jadi kan yang uang gaul itu yang tadi gue bilang upeti itu, jadi kita nitip sama petugas, kita beliin makanan, kita beliin minuman. Udah akhirnya kita tahlilan nih bang, di malam itu kita tahlilan. Nah di malam setelah kita tahlilan selesai, gue masih dengar suara dia nangis, dia nangis. Tapi hari-hari berikutnya itu udah nggak ada lagi gangguan sama sekali. Semenjak kita kirimin Al-Fatihah, semenjak kita kirimin doa-doa, dan udah pokoknya gangguan udah nggak ada lagi. Dan masa hukuman gue karena kasus gue nggak terlalu ini ya, cuman kasus tawuran doang. Jadi gue di sana cuman ngejalanin 4 bulan bang. Gue cuman ngejalanin 4 bulan, tapi yang 4 bulan ngejalanin tuh cuman gue. Dah, yang teman lu? Yang temen gue 2 orang udah pulang. Karena diinin sama orang tuanya. Oh. Jadi gue tuh anak hilang bang. Iya. Gue tuh anak hilang. Gue tuh kejadian ribut di sekolah itu gue nggak ngabarin sama sekali. Nyokap? Nggak. Nggak ngabarin. Nyokap nyari tahu. Nah setelah 4 bulan gue pulang, anehnya gini loh. Pihak sekolah gue
ngomong, jadi orang tua gue ke sekolahan nih. Sebenarnya nih ya. Orang tua gue ke sekolahan nanyain gue. Pihak sekolahan bilangnya Lukas tuh udah nggak di sini lagi, katanya pindah sekolah. Jadi bener-bener dibungkus tuh, keluarga gue nggak ada yang tahu bang. Bener dibungkus gitu loh. Dan kenapa gue juga di dalam tuh gue mikir kalau gue sih ya, gue emang nggak mau ngasih unjuk orang tua gue, gitu loh, karena gue mikirnya apa ya, gue sayang sama nyokap gue gitu. Kalau seandainya gue cerita tahu gue kayak begini kejadiannya, wah gue nggak bisa ngebayangin beliau nangis tiap hari kayak gimana gitu loh. Dan ya yang bikin gue lucu, kenapa kok pihak sekolahan gue nutupin dari keluarga gue. Dan gue gini bang, dan sampai di mana gue bebas, gue masih nggak ngerti nih kenapa pihak sekolahan gue melakukan. Sampai sekarang nih bang. Iya, gue nggak ngerti apa yang beliau maksud kok menyembunyiin gue selama itu gitu. Ya udah, aneh, teman gue pulang, gue ngejalanin 4 bulan, dan yaudah akhirnya 4 bulan akhirnya gue bebas gitu loh. Gue ngirup lagi udara. Tapi ya gitu, imbasnya gue udah nggak bersekolah di sana lagi, dan gue mutusin untuk tidak sekolah lagi bang pada saat itu. Tapi nyokap tahu tuh bang, setelah lu nggak bersekolah lagi, lu udah lolos juga. Ya akhirnya kan gue balik ke rumah. Ya mau tidak mau gue ditanya terus. Yang paling ini banget sih, yang paling peka banget kakak gue yang pertama. Jadi kalau dia nih bang ngobrol, dia natap mata. Dan gue paling nggak bisa kalau ngobrol ditatap matanya, kalau gue lagi bohong. Iya, gue paling nggak bisa ditatap matanya. Jadi dia langsung kayak yang, kamu jangan bohong ya, kamu tuh kemana? Ya dari situlah baru gue ngomong. Cuman gue bohongnya gue tuh nggak melakukan kejahatan gue sampai yang orang gue nggak. Pokoknya Lukas tawuran, Lukas masuk ke itu ya, akhirnya ya udah ya. Dan yang gue seselin ya gue nggak bisa lanjutin lagi sekolah itu lagi. Dan nggak berlanjut sekolah lagi bang setelah kejadian itu juga. Setelah kejadian itu gue putusin untuk nggak mau lanjutin sekolah karena apa ya, keuangan bang. Gue mikirnya adik-adik gue masih ada 2 lagi, jadi gue lebih mengalah aja dah lah. Gue cowok, gue bisa nyari kerja bla 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 gitu aja udah. Berarti lu memutuskan langsung untuk bekerja tuh? Iya betul. Dari situ gue udah, gue hidup di jalan, gue ngamen, ya sama kayak cerita gue kayak cerita tentang gunung. Gue tuh nggak cuma gue suka gunung, ya gue hidup di jalan, gue jadi anak pang bla bla bla. Itulah yang gue jalanin gitu loh. Gila, panjang juga bang ya pengalaman lu ya. Iya. Nah tapi 2 teman lu ini gimana, masih berkontak-kontak waktu kejadian lu setelah lu udah lolos lah? Pada saat kejadian itu tuh gue nggak ada handphone kan. Pada saat itu gue nggak ada handphone, dan udah jadi kayak yang nyokap tuh kayak ngelarang, lo jangan pernah lagi nginjekin daerah situ lagi. Karena gini loh bang, daerah situ tuh Texas banget bang. Texas banget. Sampai sekarang sih daerah itu Texas banget. Asli. Dari dulu sampai sekarang gak ada berubahnya. Dari dulu sampai sekarang gak ada berubahnya. Dan lu gak pernah nginjak lagi tuh daerah itu? Dan sampai sekarang gue gak pernah nginjak lagi daerah situ. Karena nyokap udah wanti-wanti, pokoknya lu jangan sampai kesana lagi. Karena nyokap takutnya nanti lu tawuran di sono, itu orang masih kenal sama lu, ntar lu gitu. Jadi ya sudahlah. Walaupun waktu kejadian itu lu yang bela diri bang ya? Gue bela diri. Melakukan seperti itu karena refleks aja. Iya. Kalau mungkin dia nggak mengeluarkan benda itu, gue juga nggak bakal spontan ngebalikin itu bang. Asli. Enggak. Karena lu udah merasa, wah ini udah membahayakan diri gue. Iya bener. Jadi gue benar-benar spontan aja, pas dia ngeluarin langsung gue gituin. Jatuh cetak. Udah jadi gitu. Tapi memang kalau di masa itu bang, anak-anak sekolah itu memang kulturnya tuh tawuran pemalakan lagi banyak-banyak kan tuh bang. Iya bener. Dan mungkin kasus-kasus tawuran di tahun-tahun segitu tuh lumayan gila juga. Iya, dan apa ya, pada saat tahun itu tuh mau yang beritanya nggak terlalu heboh-heboh banget mah terbungkus bang. Terbungkus rapi. Karena media nggak kayak sekarang ini ya. Narkoba pun terbungkus rapi. Parah, bahkan togel waktu Jakarta. Iya bener loh. Wih, zaman-zaman itu mah. Iya, zaman-zaman itu gila, Texas banget lah. Setiap gang lu ada lo main-main.
Nah, tapi setelah kejadian itu nih Bang, akhirnya lu lolos dan akhirnya orang tua lu pun juga tahu lu menjalani hidup di jalan tuh ya. Iya. Berapa tahun Bang? Wah, gue lama bang. Gue sebenarnya sih, gue dari gue keluar dari penjara itu, gue hidup di jalan tuh. Gue hidup di jalan dan gue malah justru terjerumus sih bang. Oke. Gue malah terjerumus dan gue semakin gini loh. Mungkin pada saat itu gue mikirnya, wah gue jiwa muda gitu loh. Dan memang di sana tuh kayak yang lu kalau jadi orang tuh jago banget. Harus jago banget gitu. Jangan nanggung ya. Iya, galak banget. Iya. Lucu ya lucu aja lu sekalian. Nah, jadi gue mutusin buat jadi yang galak banget gitu loh. Oke. Jadi pada saat gue keluar itu kasarannya gue nggak insaf, gue malah lebih parah sih. Masuk ke dunia malam, gue tahu peredaran narkoba dan gue sampai sempat mengedarkan juga gitu. Pokoknya parah bang. Dan untuk kedua kalinya gue kembali masuk ke jeruji besi. Gila, pengalaman hidup lu luar biasa Bang ya. Bener. Nah, gimana Bang? Lu bisa mengambil semua ini, apa yang lu jalanin tuh untuk kedepannya itu seperti apa yang lu pengen inginkan? Kalau sekarang sih, kalau gua flashback kemarin gua keputusan yang gua ambil kemarin mungkin keputusan yang tidak tepat. Tapi balik lagi karena memang kondisi yang terdesak. Jadi gue harus masuk dan terjerumus di dunia ya kayak gitu-gitu. Dan sekarang sih gue kayak yang udahlah, gue udah kenyang dengan hal-hal yang gitu. Gue udah kenyang. Dan bener loh, gue kayak sekarang aja nih ya, gue nongkrong, yang lain pada minum, gue udah nggak minum. Oke, udah di titik itu Bang. Iya, tapi ada poin-poin di mana yang ini gue masih mau nih gitu loh. Iya, berarti nggak se-expert dulu lah ya. Kalau dulu kan ngeliat gitu, gue harus minum, gue harus minum. Nah sekarang kayak yang gue bisa, gue nggak dulu kayak gitu. Gue agak ngerem. Dan memang itu gue mikirnya mungkin ini udah saatnya untuk gue udahlah jadi lebih baik lagi gitu loh. Itu baik lagi bang, gue udah capek. Asli gue udah capek. Dan akhirnya lu tuh itu aktif tuh dalam dunia pendakian gunung tuh Bang? Nah, dari mulai gue keluar dari sel untuk kedua kalinya, nah baru gue balik lagi ke hobi gue. Kan gue mulai naik kan udah tahun dari sekitaran 99 tuh, gue udah mulai naik gunung. Nah karena gue masuk ke dunia gemerlap, jadi gue agak lupa tuh naik. Agak off, ngerem gitu kan. Nah pas abis gue keluar, gue bebas, gue bisa ngirup udara bebas lagi. Nah baru deh gue mulai mendaki lagi. Gue ngerasain udara segar bebas lagi. Dan ya, sampai benar udara bebas. Bener. Dan sampai sekarang ya itu hal itu yang gue lakuin. Gitu. Dan nulis ini memang dari dulu apa setelah lu Apa? mulai pas nulis ini Bang, lu kan masih aktif nulis tuh. Oh. Semenjak kapan tuh? Kalau nulis itu baru sih Bang, baru 3 tahun yang lalu gue mulai nulis. Karena kenapa gue mulai nulis dan nulis tuh bukan basic gue Bang. Iya. Basic gue tadi tuh, gue mah jahat, gue mah orangnya. Kok bisa sampai bisa jadi kenapa gue mau nulis? Kan gue posisi gue punya anak nih Bang. Gue punya anak kan, tapi memang gue sudah tidak gue sudah bercerai. Nih anak gue sama gue kan. Di saat anak gue main handphone, dia selalu main game. Dia selalu main game. Nah gue inget nih, di saat gue kecil, nyokap gue tuh kayak kas baca gitu loh. Nah di situ muncullah ide, kenapa gue nggak nulis ya? Ya mungkin anak gue nggak baca tulisan gue mungkin, tapi gue sih bermaksudnya kalau gue nulis nanti anak gue udah dewasa, bapak lo nulis kayak gitu, maksud lo nggak baca tulisannya. Gue berharapnya sih seperti itu. Dan gue upload tulisan itu hanya di Facebook. Kenapa di Facebook? Kenapa lu nggak ngambil aplikasi-aplikasi yang bisa menghasilkan uang, Wattpad dan Vizo dan sebagainya? Ya baik lagi Bang, gue cuman mau orang lain membaca, minat bacanya timbul lagi gitu loh.
Iya. Banyak bang yang ngomong, bang lu kenapa nggak di aplikasi ini, kan lu bisa menghasilkan uang, tulisan lu kan cerita lu tuh bagus-bagus gitu loh. Iya. Gue selalu bilang sama orang yang ngomong kayak gitu, gue percaya rezeki gue bisa dari mana aja. Dan gue menulis itu memang sengaja gue gratiskan buat orang yang mau baca gitu loh. Dan dengan lu like tulisan gue dan lu baca tulisan gue dan berkomentar next bang, itu udah suatu kepuasan buat gue. Asli. Kenapa suatu kepuasan buat gue? Lu berarti baca cerita gue gitu loh. Apalagi sampai yang berkomentar yang apa ya, nanti nebak-nebak, wih ntar ceritanya bakal kayak gimana ya, plot twistnya di mana ya, bla bla bla. Itu suatu kepuasan sih buat gue. Dan sampai sekarang hal itu tetap gue lakuin gitu. Nah lu tadi kan bilang mau bikin buku tuh bang, Iya. mau ditaruh di buku. Ini tulisan dari Facebook atau? Ini tulisan yang ada di Facebook. Sekarang baru tadi gue posting di part 12. Nanti bakal rencananya gue sampai ke 30 bab. Jadi benar-benar bentuknya novel. Oke. Biasanya orang novel romance, nih gue novel horor. Gila. Sukses bang. Amin, Nanti Bang. kalau udah jadi kabar-kabar. Siap. Nah ini baru episode berapa? 12? Ini baru 12. Tetap Tapi di kalau Facebook gue tuh? dirangkumnya sih gue udah sampai 20 bab. Gue tinggal nyari 10 bab lagi. Jadi lu tetap update di Facebook. Tetap ketika update di sudah Facebook. sampai episode 30 baru lu buat Baru gue, novel. iya gitu. Oh, tapi di Facebook ini tulisan lu pure semua lengkap atau memang nanti akan lu Enggak, sisain di jadi novel? satu part ini kan ada 1.200. Jadi gue potong cuma 600. Oh, gitu. Gitu. Ya, oke, Jadi oke, kalau oke. lo mau lengkapnya, Nanti di ya novel. ada di bukunya gitu. Wah, gila. Kerja sama apa bang? Novel? Jadi gue sih nggak ini bang ya. Gue nulis tiba-tiba ada ini nih penerbit. Oh iya. Gue jadi dipinang tulisan gue. Dia baru baca sampai 3 part, dia langsung bilang, bang tulisan lo gue pinang. Gila, udah kontrak nih berarti nih. Udah. Rencana rilis? Insya Allah lebaran ini sih kayaknya udah. Lebaran ini? Iya. Kalau gue nggak puyeng ya. Gue tunggu ya bang ya. Iya bang. Judulnya apa? Kasih kisi-kisi dong. Oke, kisi-kisinya judulnya aja lah ya. Judulnya jangan keluar di waktu maghrib. Wih, keren. Covernya keren tuh mas itu. Iya. Gue dulu kalau nyari buku tuh yang pertama gue liat itu covernya. Cover. Baru isinya ya Iya. kan. Kadang kalau liat covernya keren isinya, sialan isinya Iya, begini doang, ketipu ya. kan. Ketemu kemasan. Asik. Fitri juga udah rilis buku tuh. Iya, tahu. Ya kan? tahu. Udah rilis juga tuh kerja sama platform apa tuh dia buat buku. Nanti lu berarti bekerja sama juga tuh bang. Iya. Rencananya pemasarannya di mana tuh buku lu nanti bakal lu? Iya paling karena pembaca gue paling banyak di Facebook. Oke. Paling gue cukup di Facebook aja. Oh Facebook. Facebook Oke. aja paling. Oke. Nanti kita tunggu nih hasil karya dari Bang Lukas berbentuk novel 30 episode ya. 30 bab. Berapa halaman tuh kira-kira? Wah pokoknya kalau dihitung kata sekitaran 80.000 kata. Wah gila tebel banget anjir. tebel. Nah nih Bang, mungkin kita bahas kembali tentang cerita lu yang tadi nih. Siap. Nah ini kan lu melihat sendiri kejadian yang dimana si kawan lu ini mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak wajar Bang. Tidak wajar bang. Lu yang menjadi saksi pertama yang melihat kejadian itu. Dan baru pertama kali lu melihat hal seperti itu. Lu nggak ada niatan untuk membangunkan teman-teman lu yang sekitar Bang waktu di sel itu? Pada saat gue ngelihat dan gue shock, gue kaget, gue cuman teriak, gue sebut namanya. Udah dari situ gue langsung teriak petugas. Gue cuman teriak namanya, terus langsung gue lari ke petugas. Itu doang sih yang gue ini. Dan ini Karena gue jadi flashback lagi bang, maksudnya gue ngelihat posisinya dia. Iya, ya gitulah. Oh iya pastilah, masih agak rasa trauma tuh masih. Iya. Nah nih Bang Lukas, ini mungkin nggak gue perpanjang lagi pertanyaan tentang ini, tapi yang gue pengen pertanyakan ini, lo kan deket banget ya sama si almarhum ini. Bahkan sebelum dia mengakhiri hidupnya, yang tadi sempat lo jelasin itu, dia sempat curhat segala macam sama lo. Ada nggak salah satu curhat yang masih tersimpan sampai saat ini? Dalam artian curhat entah dia mengalami kejadian yang di luar nalar lah, menceritakan hal-hal yang aneh menurut lo gimana tuh Bang? Wah, gua ada kelewat nih bang, kayaknya bang. Jadi
ada di mana posisinya tuh gue lupa di hari keberapa. Posisi gue lagi tidur. Dia juga tidur. Di tidurnya dia tuh dia kayak teriak, tolong gitu loh. Oh, kalau kita bilangnya apa ya sini ya? Kena rep-rep ya? Rep-rep Iya, ya? kena Ngelindur rep-rep. gitu, ngelindur. Iya. Nah dia kayak gitu tuh, ya gue dari teralis kayak gedor-gedor gitu. Ya. Gue panggilin biar dia sadar gitu loh. Nah dan akhirnya dia sadar, dia bangun, dia langsung nyamperin gue. Jadi dia lari langsung nyamperin gue, megang teralis nih, lari. Dibilang korbannya datang dan minta anggota tubuhnya dibalikin. Segitunya. Iya. Gue lupa ya itu kejadiannya di jam berapa ya. Pokoknya gue kebangunnya gara-gara dia teriak minta tolong, Bang. Akhirnya gue goncang teralis, dia sadar, lari megang teralis, langsung bilang sama gue. Gimana ya? Nggak depresi kayak gitu. Jadi gini, kalau menurut dia tuh nggak ngimpi. Iya, dia lihat real gitu ya. Dia lihat real, ini orang datang ke situ dan minta dibalikin anggota tubuhnya. Tapi yang gue lihat, dia tidur. Gitu. Makanya pas dia bangun itu, dia langsung lari. Kalau menurut dia, ya dia ngejauh dari si korban itu. Tapi yang aslinya mah dia tidur, Bang. Bangun langsung nyamperin lo? Langsung nyamperin gua. Keringetan segala macem. Dia cuman dibilang gitu, si ini minta ininya dibalikin sama gua. Gua takut kayak gitu-gitu. Ya gitu sih. Apa yang dia cerita. Udah di lain itu udah nggak ini lagi. Gimana ya, Bang ya? Kalau gue pikir gimana dia nggak depresi sampai mengakhiri hidupnya seperti kayak gitu ya. Tekanan dari keluarga korban yang tadi lu bilang setiap hari ada aja yang ngejudge. Iya. Bahkan tekanan batin dia dalam soal percintaannya. Itu, Bang. Ya kan? Itu dalamnya sih. Dalamnya di situ. Soalnya udah tunangan, Bang. Iya. Bahkan sampai di sel aja masih dimimpin seperti itu, diteror seperti itu. Iya. Gila itu. Gila. Apa ya? Beberapa hari gue masih bisa lah gue ngobrol sama dia gitu loh, yang dia gue coba pancing buat ketawa gitu ya, bercandaan gitu. Ini yang bener-bener flat aja deh, ngojok bengong gitu. Ini udah terakhir berita berita acara masuk ke dalam, itu kejadian itu ya. Iya. Oke, ini cerita sangat gila banget dan menjadi pengalaman hidup lu yang nggak pernah lu lupain ya, Lukas ya. Gue juga PR banget, Bang, mau nyeritain ini sebenarnya. Iya, kan udah lama banget gue bilang. Bener. Asli, gue bilang gue ada cerita, cuman gue apa ya, takut iya, gue trauma iya, gue kebayang ya sosoknya kawan gue itu. Dilema sih sebenarnya gue mau angkat cerita ini tuh. Karena memang juga lama juga tuh, Bang, yang baru ketemu sekarang nih kita untuk menceritakan nih, Bang ya. Oh bener. Terima kasih banget nih, Bang Lukas nih. Sama, yang Bang. pastinya lu udah datang jauh-jauh dari Bekasi. Datang lagi ke sini di tempat yang berbeda ya kan. Dan udah lama juga nggak ketemu Bang Lukas, dan akhirnya dia menceritakan yang tadi teman-teman semua dengar lah ya. Oke nih, Bang Lukas, sebelum kita mengakhiri video nih, Bang, lu punya pesan-pesan nggak, Bang, buat teman-teman semua yang menonton video lu kali ini, terkhususnya cerita yang tadi nggak jauh-jauh dari cerita yang lu bawakan ya? Ya, kalau pesan-pesan gue mengenai cerita ini, jangan pernah lo mengambil sesuatu tindakan di saat posisi lo sedang marah. Oke. Jangan pernah sekali-kali lo mengambil sikap di saat posisi lo sedang marah, karena nggak bisa terkontrol, Bang. Asli. Itu aja sih paling. Dari kita lebih banyak tahan ego lah, Bang ya. Bener, Bang. Karena gimana ya, kalau kita ngikutin ego juga kadang kita nyesel juga. Bener. Di akhirnya. Karena Di gue pernah akhirnya. ngikutin ego, ya kan nggak kemenangan ego tuh nggak panjang lah ya kan. Panjang. Udah cuman sesaat Saat aja. aja.
Oke, nih Bang Lukas, terima kasih banget ya Sama-sama, udah mau Bang. datang lagi ke sini, dan jangan lupa juga kalian nih nonton video-video atau konten-konten Bang Lukas, karena Bang Lukas juga mempunyai konten YouTube. Namanya apa Bang? Gua lupa, Lukas Bang. Priyatno. Lukas Priyatno, udah sering aktif tuh. Yoi, udah sering upload gua ngeliatin wah Lukas Priyatno nih. Dan jangan lupa nih teman-teman semua simak juga ceritanya sangat gokil-gokil. Itu lu dibawakan secara narasi Bang ya? Gue narasi. Narasi, wah gokil lah. Jadi teman-teman semua yang penasaran sama cerita-cerita Bang Lukas yang lainnya, langsung aja tengok di YouTube Bang Lukas, nanti untuk lebih jelas dan detail gue bakal cantumin di kolom deskripsi. Oke, ini Bang Lukas, terima kasih lagi dari gue ya kan. Iya, sama-sama. Semoga YouTube-nya sukses, Amin. bukunya berjalan lancar, Amin. dan karir lo makin oke lah. Amin, amin, lah ya. Bang. Amin, Bang. Dari gue Indra, saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.